Hai Microstalker, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi tax form. Nah, seperti apa? Tax form ini sangat penting sekali ya. Kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Karena tax form adalah salah satu syarat wajib bagi para microstalker untuk bisa mencairkan uangnya dari saldo di akun ke saldo di PayPal kita. Tidak hanya itu, dengan mengisi tax form, teman-teman juga akan terhindar yang namanya potongan pajak secara berlebih. Apabila kita tidak mengisi tax form tersebut, maka kita akan dikenakan potongan pajak sebesar 30% sesuai dengan aturan yang ada di Amerika. Tapi apabila kita mengisi tax form dan mengisi bahwa kita adalah warga negara dari Indonesia, maka kita akan bisa dapetin potongan pajak sebesar 20% sehingga teman-teman hanya perlu membayar 10% pajak ke situs Microstock-nya. Nah, gimana caranya? Kita akan mulai dari situs Shutterstock. Nanti di video-video selanjutnya akan ada sendiri terpisah ngomongin dari masing-masing situs Microstock. Tapi pada intinya setiap situs Microstock, inti dari pengisian tax form itu sama. Cuman mungkin letaknya yang berbeda. Nanti formnya akan saya tulis di kursus microstalker.id ini agar teman-teman bisa membaca secara lebih detail. Sedikit informasi tambahan, sebelum lanjut ke video selanjutnya, gue mau ngasih informasi tambahan dulu ya teman-teman bahwa pengisian form pajak di Shutterstock ini wajib hukumnya. Karena apabila teman-teman tidak mengisi form pajak ini, Shutterstock per 2026 udah memutuskan untuk tidak bisa upload ataupun mensubmit stok yang sudah kalian kirimkan ke akun Shutterstock kalian. Jadi pastikan dulu untuk langsung ngisi formulir pajak dengan tutorial yang ada di video ini. Tonton sampai selesai, dan kalau kalian suka dan berhasil ngisi formulir pajaknya, tolong diklik like dan subscribe ataupun gabung ke Microstalker tadi. Oke, kita lanjut videonya. Oke, langsung aja kita buka layarnya untuk mulai di situs Shutterstock. Layarnya udah muncul di layar kalian. Kita akan langsung aja buka. Ini adalah situs summit.shutterstock.com/dashboard. Nah, biasanya teman-teman, tiap awal tahun itu akan muncul tax form seperti di atas ini. The tax form we have on the file from you has expired. Please submit a new tax form. Jadi kita disuruh ngeklik aja tax form yang baru, nanti kita akan diarahkan ke satu landing page baru. Oke, langsung aja teman-teman, ini adalah tax centernya. Tax center ini teman-teman bisa buka aja di link yang gue taruh di deskripsi ya. Itu alamatnya di summit.shutterstock.com/legal/taxes. Nah, ini di bagian from 8 bandnya ini udah expired, maka kita perlu untuk mengisi submit a new tax form di sebelah sini. Karena kalau kita nggak ngisi ini, maka akan saldo kita tidak akan dicairkan. Sama persis kayak gue kemarin di bulan Desember, sampai sekarang belum dicairkan karena gue lupa Desember untuk update tax form. Jadi Januari ini masih belum bisa payout. Paling cepat gue payoutnya akan di bulan Februari mendatang. Oke, langsung aja kita klik submit a tax form, terus langsung diisi ya di tax form ini. Jadi ini adalah tax form tax center. Before we can pay you, Shutterstock need to correct tax form file. Jadi ini akan tetap dicek. Terus kita lihat di sini pertanyaan pertama, for US tax purpose, are you US person? Kita jawab no karena kita orang Indonesia. Are you contributing to Shutterstock as individual or as a business? Ini karena didaftarkan secara individu ya, kita pilih individu, terus diklik submit. Terus setelah diklik submit teman-teman, kita akan ngisi bagian-bagian penting ya, are you an individual, not US person dan sebagainya. Terus kita scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada your name dan sebagainya, country of citizenship kita pilih di Indonesia teman-teman. Oke, terus this the PO box or in care of address. Nah, ini kita bilang aja yes, sama. Jadi kalau bilang no nanti dia akan disuruh ngisi alamat yang lain lagi. Jadi kita klik yes saja. Terus kita scroll ke bawah lagi teman-teman. Nah, ini ada ITIN dan ada SSN gitu ya teman-teman ya. Jadi pakainya ini cukup pakai di foreign tax number ini, silahkan diisi teman-teman NPWP kalian ya. NPWP kalian kalau belum punya gimana Mas Reski?
Jawabannya bisa pakai nomor KTP, karena nomor KTP kedepannya itu bisa berubah menjadi nomor NPWP, sama persis dengan tujuan Cortex. Jadi teman-teman, gue saranin banget sih, lebih enaknya, lebih clearnya, kalian silahkan bikin NPWP kalian di situs Cortex-nya. Mungkin akan ada video terpisah di si microstocker.id, jadi teman-teman nanti saksikan, lihat aja modul yang lainnya. Tapi saran gue, silahkan segera bikin NPWP di situs Cortex, karena ini kita tanda kutip beneran bekerja ya. Karena kalau teman-teman bekerja baik untuk perusahaan Indonesia ataupun perusahaan luar negeri, tetap kita akan ditanyain yang namanya NPWP. Jadi teman-teman wajib hukumnya, kalau kita udah urusan dengan uang, saran gue segera bikin NPWP. Oke, langsung aja gue isi NPWP gue, teman-teman. Tunggu dulu, langsung gue isi. Nah, ini yang bagian atas, teman-teman nggak usah diisi ya. Kalau kalian bukan warga dari sono gitu kan, ini SSN sama ITIN kan, jadi nggak usah kita isinya adalah AUS is not required. AUS text for Indonesia. However, if you an operator a lesson or ITIN from the IRS pass, please ini nggak perlu diisi sebenarnya, langsung aja. Nah ini foreign ini terus reference number teman-teman nggak perlu isi. Terus kita isi date of birth atau tanggal lahir, kita isi formatnya adalah bulan dulu, baru setelah itu tahun ya teman-teman ya. Terus bagian bawah lagi silahkan diisi, ini Indonesia teman-teman, diisi yang claim of tax 30 benefits, ini teman-teman silahkan diisi Indonesia. Terus certification langsung dicetak aja di sebelah sini. Terus setelah itu teman-teman tinggal review and sign. Oke, begitu review and sign, teman-teman bisa langsung dapetin satu salinan digitalnya untuk pajak W8 bandnya ini. Teman-teman tinggal scroll ke bawah, ini langsung diisi aja full sesuai dengan nama yang ada di sini gitu kan teman-teman. Ini kan nama yang tertulis adalah Rizky Pradata, maka gua akan tulis adalah Rizky Pradata. Setelah udah, langsung diklik submit, maka sebenarnya udah selesai. Jadi udah approve dan langsung tinggal tunggu payment aja. Tapi biasanya teman-teman kalau misal baru banget membuat akun Shutterstock, maka teman-teman akan nunggu, tanda kutip nunggu dulu waktunya untuk direview sama mereka. Jadi ya paling sekitar 1 sampai anggap aja 3-7 hari ya teman-teman ya, biar ini bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Jadi ya tenang aja, santai aja. Kalau ditanyain Mas Rizky apakah ini harus diisi dari awal, kalau teman-teman udah punya NPWP dan sebagainya, saran gue segera diisi aja. Tapi kalau teman-teman masih belum punya NPWP, belum mengerti data diri dan sebagainya, silahkan dilewatin dulu, nanti ngisinya pas mau payout. Cuman saran gue langsung isi aja agar supaya tidak kena 30% tadi ya. Langsung diisi aja teman-teman. Oke, gitu aja terkait pengisian tax form yang ada di Shutterstock. Nanti kita akan coba lanjutin ke yang lainnya seperti Adobe Stock dan sebagainya. Langsung aja klik modul selanjutnya di microstocker.id. Kita lanjut. Gimana videonya? Seru bukan? Video barusan adalah salah satu modul yang ada di situs microstocker.id. Jadi modul-modul tersebut teman-teman bisa dapatkan aksesnya jauh lebih detail, jauh lebih jelas dibandingkan video YouTube gua. Jadi teman-teman jika berkenan silahkan gabung di microstocker.id. Akan ada banyak sekali akses yang bisa kalian dapatkan, mulai dari modul seperti tadi, terus kelas live, terus juga kita juga ada rekaman-rekaman kelas sebelumnya yang teman-teman bisa tonton semuanya. Ada kalender, ada brief, dan lain sebagainya. Jadi akan ada banyak sekali yang bisa teman-teman simak di microstocker.id. Jika tidak ingin berlangganan secara tahunan, teman-teman juga bisa berlangganan secara bulanan hanya dengan gabung di membership YouTube gue di channel ini. Kalian langsung aja gabung di Kickstarter ataupun membership yang pro. Saran gue pilih aja yang pro karena langsung bisa menyimak semua videonya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di kursus modul Microstocker.id selanjutnya.